Ada banyak pertanyaan kepada orang-orang Protestan yang diajukan seakan-akan itu uh, sebuah tuduhan. Jadi begini pertanyaannya. Jadi kitab PL-mu itu dikanon oleh orang Yahudi atau oleh Yudaisme. Kalau berbicara tentang kanon PL, kita harus mengerti itu dimulai sejak kapan? Yaitu sejak zaman Yosia. Ketika ditemukannya kembali kitab suci, waktu itu Taurat ya, Musa. Lalu diteguhkan lagi, sebenarnya tidak ngomong di kanon, tapi pada waktu itu kemudian orang dikembalikan kepada kitab suci untuk setia kepadanya. Jadi boleh dibilang itu ya kanonisasi pertama untuk Taurat saja, Taurat Musa. Lalu kemudian di zaman Esra, abad ke mungkin kelima atau keenam, saya lupa, keenam kalau nggak salah. Itu kemudian juga ditambahkanlah seluruh kitab-kitab lain. Nah, pada abad kedua sebelum Masehi, memang ada sekitar 72 atau 70-an gitu ya, para rabi yang menerjemahkan kitab Ibrani, berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Itu sebab disebut sebagai Septuaginta. Nah, perhatikan, penerjemahan Septuaginta ini bukan pengkanonan, tetapi hanya menerjemahkan apa yang sudah ada. Dan pada waktu menerjemahkan, bukan menganonkan itu, mereka memang menerjemahkan tulisan-tulisan lain yang oleh orang-orang Protestan disebut sebagai apokrifa. Jadi para rabi ini hanya menerjemahkan saja. Tetapi kemudian kita melihat dari terjemahan itu dipakai di perjanjian baru pada abad-abad yang pertama itu, yang dipakai apakah termasuk seluruhnya, termasuk Deuterokanonika, yang juga antara Katolik dan Ortodok juga berbeda. Apakah dipakai semua? Tidak. Kita melihat bahwa Yesus itu berbicara di dalam Lukas 24 misalnya, menjelaskan kepada para murid, sudah tertulis di dalam Taurat Musa, lalu kitab nabi-nabi, dan juga ketuvim tulisan-tulisan yang lain. Nah, mengapa Deuterokanonika itu tidak dikategorikan sebagai kitab suci oleh orang Protestan? Ya karena tulisan-tulisan itu tidak ditulis oleh para nabi atau katakanlah para imam atau orang-orang yang diakui sebagai penulis Alkitab. Nah, jadi pertanyaan ini bisa dibalik kepada orang Katolik. Loh, jadi kamu setuju dengan kanon Yudaisme? Loh, tunggu dulu. Justru orang Katolik yang kalau setuju dengan keseluruhan yang ada di Septuaginta, berarti juga setuju kepada kanon dari rabi-rabi 70-an lebih itu, 72 itu. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan atau serangan yang menghantam dirinya sendiri. Jadi nggak usah dipikirkan apakah ini dari Yudaisme atau ini dari Bapak Gereja yang baru abad keempat pengkanonan. Tidak. Kanon perjanjian lama itu simpel sekali. Boleh dibilang jadi kanon oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memakai itu, ya kita jadikan standar. Dikanon oleh para rasul. Para rasul pakai itu, ya sudah kita pakai itu. Jadi tidak usah dikembangkan, dibenturkan dengan Yudaisme, seakan-akan menjadi antisemitik, anti-Israel. Enggak. Memang akar kekristenan dari sana, sehingga kitab yang ada waktu itu yang memang lahir, tumbuh, dan berkembang di orang-orang Yahudi, itulah akarnya orang Kristen. Nah, persoalannya kemudian adalah kepada mengapa apokrifa itu tidak diterima sebagai kitab suci. Ya itu yang dibahas. Jangan kemudian, oh kamu terima kanonnya Yudais, memangnya kamu Yudaisme. Kacau itu. Itu akan mengakibatkan gereja kesulitan menjawab sebelum pengkanonan abad ke-4 oleh Bapak Gereja. Pakai apa kitab kita? Jadi simpel saja, kitab suci di zaman Tuhan Yesus ada Tanakh, yang disebut dengan Tanakh atau PL-nya oleh orang Protestan.